Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kedua kali ini, pelajaran fikih kelas 3C, Pak Gimin akan menyampaikan materi bab 1. Sebelum kita memasuki materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Alhamdulillah. Baik, kita memasuki bab 1, hukum-hukum Islam. Tentang hukum-hukum Islam. Hukum dalam Islam dikenal dengan nama fiqih. Fiqih artinya adalah faham atau mengerti. Ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Syariat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyampaikan adalah para nabi dan rasul. Fiqih yang mengatur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama itu orang alim. Ulama yang pertama kali menyusun ilmu fiqih bernama Imam Abu Hanifah. Ilmu fiqih berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin dapat mengakibatkan hukum yang 5. Nah, hukum yang 5 itu meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kita memasuki macam-macam hukum Islam. Nah, macam-macam hukum Islam ini ada 5 macam. Yang pertama, hukum wajib atau fardu. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, haram. Yang keempat, makruh. Dan yang kelima, mubah. Hukum wajib atau fardu adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan dapat dosa. Seperti sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kalau ditinggalkan akan berdosa, tetapi kalau dikerjakan mendapat pahala. Itu wajib atau fardu. Nah, wajib itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, wajib ain atau fardu ain. Wajib ain atau fardu ain itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu baligh, berakal sehat, dan baligh. Baligh itu dewasa. Nah, kewajiban fardu ain ini tidak bisa diwakilkan. Tidak boleh kita sholat titip kepada temannya, tidak boleh. Jadi setiap orang harus melaksanakan sholat 5 waktu sendiri-sendiri. Maksudnya bukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Maksudnya kalau sholat tidak boleh dititipkan. Misalkan, Rifki, saya titip sholatnya ya. Nggak boleh, harus sholat sendiri. Harus ikut ke masjid. Ya, tidak boleh dititipkan, tidak boleh diwakilkan. Seperti sholat 5 waktu, puasa, dan zakat. Masa puasa titip, masa zakat titip, nggak boleh ya. Puasa harus masing-masing puasa semua. Paham ya? Kemudian yang kedua setelah wajib ain, ada wajib kifayah atau fardu kifayah. Wajib kifayah atau fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila sebagian orang melaksanakan maka gugurlah dosa orang-orang di sekitar tersebut. Contoh,
Misalkan ada orang yang meninggal dunia di RT 5 misalkan. Nah, di RT 5 itu ada sebagian orang yang mensolati jenazah tersebut, maka satu RT 5 itu gugur dosanya atau tidak berdosa, semuanya tidak dapat dosa. Tetapi kalau yang RT 5 itu tadi ada orang yang meninggal dunia, tidak ada satu orang pun yang mensolati, maka satu RT itu dosa semua. Itu namanya wajib kifayah atau fardu kifayah. Ini contohnya tadi sholat jenazah. Sekarang hukum sunnah. Hukum yang kedua, hukum sunnah. Hukum sunnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah juga dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua ini sunnah. Itu sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan, misal sholat tarawih. Muakkadah itu mendekati wajib, separuh wajib. Nah, seperti sholat tarawih itu. Ini. Jadi ketika kita puasa di bulan Ramadan, kita juga harus melaksanakan sholat tarawih. Orang yang berpuasa tidak sholat tarawih itu ibarat orang yang memakai sabuk tetapi tidak memakai celana. Ya, itu. Jadi puasa juga tarawih juga dilaksanakan. Juga tidak boleh sebaliknya, tarawih tok nggak melaksanakan puasa, itu tidak boleh. Ya puasa Ramadan, ya tarawih. Kemudian yang kedua sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang biasa seperti sholat qobliyah, ba'diyah, seperti sholat qobliyah isya, itu sunnah ghairu muakkadah. Kemudian hukum yang ketiga itu hukum haram. Nah, haram ini apabila ditinggalkan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat pahala, tetapi jika dikerjakan mendapat dosa. Ya, contohnya minum minuman keras yang memabukkan itu haram, tidak boleh diminum. Tidak boleh berbohong, haram. Tidak boleh berdusta, haram. Tidak boleh durhaka kepada orang tua, ya. Itu haram, ya. Ini jangan dilakukan, ini contoh ini jangan dilakukan, haram. Yang keempat, hukum makruh. Hukum makruh ini apabila ditinggalkan mendapat pahala, tetapi jika dikerjakan tidak berdosa, ya. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Lebih baik meninggalkannya hukum makruh ini, ya, supaya kita dapat pahala. Paham? Contohnya, contoh yang hukumnya makruh, ya, makan pete, nah, bawang mentah, kemudian makan jengkol. Nah, kenapa makruh? Karena misalkan kita sudah makan pete, makan bawang mentah, makan jengkol, kemudian berbicara kepada temannya, ababnya, baunya nggak enak. Ya, ini makruh hukumnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah hukum mubah. Mubah ini baik ditinggalkan, apabila ditinggalkan maupun dikerjakan itu tidak dapat pahala. Ya, apabila dikerjakan maupun ditinggalkan tidak mendapat pahala dan tidak berdosa. Contoh, menonton TV, mendengarkan radio, dan lain-lain. Tetapi kalian harus kontrol, jangan nonton TV terus, jangan mendengarkan radio terus, jangan main game, jangan HP-an terus, tetapi belajar yang giat sebagai pelajar. Kewajiban sebagai pelajar adalah belajar. Demikian materi yang Pak Gimin sampaikan. Nah, di slide terakhir ini ada latihan soal untuk kalian.
dikerjakan, ditulis di buku tulis khusus pelajaran fikih beserta jawabannya. Yang pertama adalah ada berapa macam hukum Islam itu? Kedua, sebutkan macam-macam hukum dalam Islam. Yang ketiga, apa pengertian wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah? Yang keempat, sunnah dibagi menjadi dua. Sebutkan apa saja. Sudah ada tadi di video ya, di awal ya. Kemudian 5, berikan 3 contoh yang hukumnya mubah. Contohnya apa? Tadi 3. 6, berikan 3 contoh yang hukumnya wajib. Apa saja? Kemudian apa pengertian wajib ain atau fardu ain? 8, apa pengertian wajib kifayah atau fardu kifayah? Nah, demikianlah yang dapat Pak Gimin sampaikan. Kerjakan soal ini dan tulis soalnya. Semoga kalian jadi anak yang soleh-soleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, berbakti kepada orang tua dan selalu mendoakan orang tua. Amin, Allahumma amin. Semoga kalian sukses dunia dan akhirat. Amin. Dari Pak Gimin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.